Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Armando dengan NIM 111240007. Hari ini saya akan membahas sebuah pertemuan ketujuh dari materi hukum internasional, yaitu tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, dalam sejarah perkembangan hukum internasional, itu kebagi dalam berbagai masa. Nah, yang pertama itu adalah masa klasik, yaitu merupakan periode awal di mana munculnya berbagai konsep-konsep dasar hukum internasional yang berangkat dari perjanjian antar negara kuno, hukum tertulis, serta pemikiran filsuf dan sistem hukum. Nah, contohnya itu adalah pada tahun 2100 sebelum Masehi, di wilayah Mesopotamia ditemukan traktat perdamaian antara Raja Lagas dan Raja Uma, yaitu di daerah Sumeria, mengenai kesepakatan antara menghentikan perang. Yang kedua itu adalah perjanjian Kades. Itu merupakan perjanjian mengakhiri perang antara Raja Ramses II dengan Raja Hittites. Oke. Yang terakhir adalah Kode Hammurabi, yaitu dari masa peradaban Babilonia, yaitu mengatur pembebasan tawanan perang, pembayaran, dan utang. Nah, itu adalah pada masa klasik, yaitu pada masa sebelum Masehi, yaitu tentang peradaban-peradaban kuno. Lalu yang kedua adalah pada masa pertengahan, yaitu pada abad 15 sampai ke abad 16, yaitu disebut sebagai masa kemunduran hukum internasional. Kenapa disebut masa kemunduran? Karena pada saat itu peran agama terlalu mendominasi di kehidupan bermasyarakat gitu. Sehingga menjadi awal dan sehingga jadi awal di mana akal dan rasio itu tersingkirkan gitu. Periode ini bisa disebut sebagai abad ke-8 atau Dark Age pada masa itu ya. Lalu hukum internasional itu ternyata hanya muncul di negara-negara yang tidak terlalu terpengaruh dari gereja Roma. Contoh seperti Inggris, Belanda, Swiss, Venesia, Swedia, sama Aragon contohnya. Nah, dari negara-negara itu muncullah sebuah peraturan-peraturan yang mengatur soal perang, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan. Nah, lalu setelah masa abad ke-8 itu lewat, hukum internasional mulai berkembang nih karena kekuasaan agama mulai melemah karena ada pemisahan. Sehingga karena pengaruh agama melemah, muncullah gerakan sekularisme, yaitu memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Dan hukum internasional mulai dipakai dalam isu politik, pertahanan maupun dalam militer. Lanjut kita ke masa modern. Masa modern itu adalah dimana kayak muncullah sebuah perjanjian-perjanjian dan perdamaian-perdamaian di kehidupan bermasyarakat masyarakat internasional waktu itu. Contoh seperti perdamaian Munster pada 30 Januari 1648 itu antara kerajaan Spanyol dengan Belanda. Lalu ada perjanjian Munster juga antara kerajaan Romawi Suci dan Perancis dengan sekutunya. Lalu ada perjanjian Osnabrück antara Romawi Suci dan Swedia dan sekutu-sekutunya. Lalu yang paling krusial adalah perjanjian damai Westphalia 20 Oktober 1648, yaitu berisi tentang mengakhirinya perang 30 tahun, mengakhiri usaha Romawi Suci untuk menegakkan kembali Imperium Roma, hubungan antara negara dan gereja dipisahkan, dan terakhir kemerdekaan bagi Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil Jerman pada waktu itu. Nah, itu udah pada waktu masa modern. Lalu kita masuk ke hukum internasional Islam, yaitu di mana merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya. Itu mencakup ukuran tertulis maupun kebiasaan mengatur hubungan antar lintas negara, baik antara negara Islam maupun non-Islam. Nah, menurut antropolog Dehan, peradaban Islam itu berkembang melalui 4 periode, yaitu pertama masa zaman Jahiliyah atau pra-Islam, zaman Rasulullah atau zaman Islam, lalu ada zaman Khulafaur Rasyidin, dan terakhir ada zaman modern. Itulah pada masa hukum internasional Islam. Lalu kita masuk ke hukum internasional dalam sistem baru. Gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan hukum internasional itu cuma bentuk dalam perjanjian, perdamaian antara negara-negara. Belum ada yang secara berskala internasional dari semua negara gitu. Maka maka adalah muncullah upaya nyata menciptakan sistem hukum internasional baru dilakukan melalui kesepakatan internasional dan pembentukan organisasi internasional. Nah, peristiwanya banyak nih seperti ada The Inter-Island Declaration, Piagam Atlantik, Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu, Komite London, Deklarasi Moskow, ada Konferensi Teheran, Konferensi Bretton Woods, Konferensi Dumbarton, Konferensi Yalta, dan Konferensi yang terakhir San Francisco, yaitu menandai dibentuknya sebuah organisasi internasional yang kita ketahui sebagai PBB atau UN, itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjamin perdamaian di dunia. Itu dari sejarah perkembangan hukum internasional.
Lalu yang terakhir adalah golongan yang menggiring perkembangan hukum internasional. Ada dua golongan nih. Yang pertama itu ada golongan naturalis, yaitu memiliki prinsip hukum berasal dari alam, bukan dari manusia, dan berlaku secara universal, serta bersumber pada ajaran hukum Tuhan. Lalu ada golongan kedua, itu golongan positivis. Itu berasal dari kesepakatan antar negara dan prinsip hukum dari kehendak negara itu sendiri. Dan terakhir, dikenal sebagai teori hukum positif. Baik, itulah materi untuk pertemuan 7 yang saya dapat dalam pembelajaran hukum internasional di Ajal Bu Hera. Sekian dari materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.